film series Korea yang judulnya Miss Hammurabi. Nah, jadi film itu tuh secara keseluruhan nggambarin tentang kehidupan hakim gitu. Hakim tokoh utamanya itu ada dua. Siapa? Goara sama Kim Young So. Dan atasannya itu yang mereka satu tim tuh Sung Dong Il. Kayak aku nggak bisa apa-apa. Nah, jadi kita mau bahas salah satu cerita kasus yang mereka tanganin. Nah, di sini tuh awalnya si seniornya yang cowok siapa? Kim Young So. Iya, Kim Young So. Yang atasannya tuh kayak lebih dingin gitu nyikapin kasus dan nggak mikirin perasaan korban dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kasus di mana ini tuh kasus pelecehan ke anak magang. Nah, jadi gimana tuh? Jadi kan di cerita itu kayak ada pelecehan gitu kan. Jadi si bapak itu Manajernya. Pelecehannya tuh berupa chat ya. Kayak chat udah gitu ya. Terus kirim foto-foto yang nggak pantas lah ya. Sebenarnya dia tuh udah banyak banget ngelecehin karyawan-karyawan di bawahnya. Cuman kayak mereka tuh nggak berani speak up gitu loh. Nah, tapi ada si pacar korban ini kayak ngirimin screenshot HP gitu kan, chat dia sama bosnya gitu. Kalau si bosnya tuh emang bener loh, ini dia ngirimin hal-hal yang gak senonoh, ngomong-ngomong hal-hal yang gak pantas buat seorang bos dan ke karyawannya. Terus viral kan tuh di media sosial. Nah, karena viral, jadi baru ya dia mengajukan gugatan gitu. Kayaknya kalau misalnya gak viral juga gak akan diangkat ya. Iya. Betul. Nah, itu tuh sampai bikin akun sendiri gitu di Instagram itu khusus buat kasus itu gitu. Nah, terus di pengadilan yang pertama gitu, yang awalnya di sidang pertama tuh jadi mereka di pengacara yang manajernya tuh nyebelin banget pokoknya kayak menghina-hina si korban, terus ngebentak-bentak. Nah, terus pengen cepet ngakhirin padahal si korban juga si penggugat juga belum ngasih pembelaan gitu. Nah, di situ tuh pokoknya panas aja suasananya. Terus kan hadirin saksi juga, saksinya tuh karyawan cewek di perusahaan itu. Nah, mereka tuh kayak udah disetting gitu biar ngedukung si manajernya. Soalnya mereka tuh ternyata diancam kalau mereka gak ngedukung mereka juga bakal dipecat kalau manajernya kalah di pengadilan terus dipecat gitu. Nah, akhirnya awalnya nggak ada yang bela korbannya sampai nangis sendiri, bahkan temen dekat korbannya juga enggak gitu. Akhirnya diakhirin sidangnya, terus dilanjut ke sidang berikutnya. Nah, di situ tuh mereka diskusi yang bertiga itu ya, diskusi. Nah, akhirnya mereka memutusin buat manggil lagi saksi yang keempat tuh yang teman dekat si korban. Dia tuh kan awalnya nggak tahu gitu kan. Nah, terus akhirnya dikasih kayak penasihat secara tidak langsung sama Goara. Akhirnya dia mau gitu speak up tentang apa yang dia rasain, dan ternyata emang karena si manajer itu udah ngelakuin itu ke semuanya, tapi lebih berani ke yang magang, soalnya kan kalau yang kerja dilindungin sama serikat kerja gitu kan. Nah, si hakim yang cewek juga Goara tuh punya pengalaman serupa waktu dulu. Jadi waktu itu tuh dia kan les piano. Nah, si guru lesnya tuh emang suka gitu, dia megang-megang dia ngajarin, pokoknya dia trauma juga gitu. Terus waktu dia part time di cafe sempet ada yang gitu juga sama dia. Nah, terus ada yang menariknya apa nih yang cerita yang cowoknya ke pasar? Ya. Si Goara ini kayak bikin skenario gitu kan, jadi ngajak si temen hakimnya itu ke pasar. 야, 힘도 못 쓴다니까. 사랑이다, 사랑이야. 야, 윤이야. 아이고, 정말. 진짜 무슨 예술이네. 저 아줌마 악마야. 그러게 왜 남자가 옷을 그렇게 따뜻하게 입노? 아? 그러니까 아줌마들이 두가리 뒤집어지지. 어? 당할만하네. 대한민국 여자들의 일상을 좀 이해하시겠어요? Seperti yang dilihat di tayangan tadi ya, jadi apa ya, cowok itu diposisikan di posisi cewek gitu, dimana mereka tuh yang di catcalling sama ibu-ibu pasar gitu, dan mereka nggak sangat nyaman gitu, bahkan sampai ngelaporin gitu. Terus ya akhirnya dia juga terbuka gitu ya, si teman hakimnya Goara ini. Terus kayak, oh iya ya, ternyata gak enak gitu di catcall kayak gitu. Terus gak enak loh, kita jalan terus ada yang merhatiin dari atas sampai bawah, merhatiin penampilan kita, gak enak loh digituin kan. Terus banyak dan kayaknya hampir setiap cewek gitu ya pernah ngerasain di catcall. Teteh pernah gak sih ngerasain di catcall kayak gitu? Kayak ngerasa gak nyaman, merasa rumputnya dipandang sebagai objek gitu. Aku pernah. Jadi ini pengalaman ada dua kali sih. Pertama kayak waktu SMA pulang sekolah gitu, kan biasanya emang pulang lewat situ kan ya. Dan aku suka di sekolah Islam yang roknya panjang, baju panjang, kerudung pun dipanjangin gitu.
yang kalau dari pakaian yang nggak menarik banget gitu buat cowok. Nah terus sempat lewat jalan gitu kayak ada tempat nongkrong cowok gitu, emang jalan kan aku dari sekolah ke rumah biasa gitu, biasanya juga nggak ada apa-apa. Nah terus tiba-tiba suatu hari tuh ada orang cowok gitu, salah satu dari mereka yang ngikutin aku. Oh kayak ada gerombolan terus lewat sendiri. Ada satu yang ngedeketin aku, yang lain tuh kayak nge-sweet gitu loh. Apa sih? Jadi gitu lah. Nah, kayak ngedukung dia buat Melakukan tindakan aku gitu. Nah, terus kayak ngikutin terus ngajak ngobrol. Aku takut tapi ini masih ngelarang gitu, takut gimana. Terus sampai minta nomor, aku kasih nomor yang bukan nomor aku ngasal gitu. Terus akhirnya aku mampir ke suatu tempat gitu supaya nggak diikutin dari rumah. Kalau ke rumah kan takut gitu, Iya, benar. berbahaya. Jadi Nah, tungguin habis itu sama aku selalu muter gitu buat pulang. Iya. Soalnya takut banget kayak Iya. bukan gimana ya. Soalnya takut juga kan kalau misalkan orang itu tuh Iya. tahu gitu rumah aku, nggak mau banget gitu nanti diteror di rumah. Nah terus sebenarnya ya takut iya, cuma aku juga bisa ngelawan gitu. Sebenarnya aku bisa ngelawan, cuma aku kan nggak tahu orang itu tuh orang udah macam-macam tuh kan nggak tahu gitu ya, orang itu segila apa gitu kan. Takutnya dia berani macam-macam ini itu gitu, atau misalkan dia kan teman-temannya banyak gitu ya tadi, sedangkan aku sendiri gitu di situ. Tapi respon dia tuh kayak ya udah kayak mungkin dia ngeriin atau apa mau bercandain atau ya udah sih banget gitu kan, kayak nggak mikir gitu perasaan kita kayak gimana gitu. Bisa jadi kayak Karima atau aku atau cewek-cewek di luar sana kayak ngerasa kalau misalnya kayak gituin merasa kita nggak nyaman, merasa jadi takut gitu ya di lewat sini teh, soalnya setiap lewat sini selalu kayak gituin. Aku juga waktu itu karena gara-gara itu aku jadi muterin jalannya, dan ternyata lewat situ tuh ada kayak ada rumah lagi dibangun gitu, dan ada tukang bangunannya. Di situ tuh tetap ada bapak-bapak yang manggilin aku, jadi aku takut serba salah, lewat sini salah, lewat sana salah. Betul-betul. Itu cewek ya, kalau cowok belum ngerasain. Tapi cowok juga sekarang udah ada yang kena pelecehan, soalnya banyak yang kayak model-model gitu ya. Oh iya. Cowok juga ada kan, dan orang-orang yang ngerasa diri dia superior menganggap hal itu kan biasa gitu ke bawahan dia. Mungkin kalau ya udah ini cuma bercanda, kenapa sih responnya lebih amat gitu. Dan nggak tahu ya kondisi mental seorang itu kayak gimana gitu. Belum lagi yang dia lakukan itu salah. Iya. Iya nggak sih? Dengan nge-catcall, dengan melakukan pelecehan, dengan ngirimin hal-hal yang nggak baik gitu. Itu kan salah gitu, tapi masih bisa-bisanya gitu membenarkan dengan kata-kata nggak kok, cuma bercanda, tanpa minta maaf atau tanpa kayak gimana pun. Ya nggak sih teh? Menurut teteh nih ya, catcall itu wajar nggak sih? Karena banyak cowok juga kan yang nganggap kayak udah itu mah cuma bercanda, apa sih baperan amat gitu. Enggak, mungkin sekarang wajar gitu ya, kayak sering terjadi, tapi menurut aku nggak seharusnya terjadi gitu. Soalnya yang ngaruhin gitu buat apa gitu, nggak guna juga. Nah terus bikin orang gak nyaman kayak di perusahaan, kayak misalkan di film tadi ya, di situ kan akhirnya yang anak magang yang jadi korban tuh dipecat kan. Iya. Nah terus si itunya juga terancam dipecat si manajernya. Tapi bisa-bisanya orang-orang tuh masih mikir, iya sih, masih mikir kalau misalkan dia dipecat kan dia punya keluarga gitu, kehidupan anak istri. Tapi yang aku dapat di situ kan akhirnya kesimpulannya korban tuh dapat kerugian gitu, trauma dan kehilangan pekerjaan itu karena orang lain, sedangkan si yang melakukan pelecehan tuh ya karena diri sendiri gitu. Iya, betul. Jadi yang nggak ada aja gitu kalau misalkan kita masih mikirin nasib yang lecehin gitu. Iya betul-betul. Terus juga kan kalau misalnya sekarang ada kayak pelecehan atau catcall, terus tiba-tiba orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Misalnya aku cerita nih ke Teh Karimah, Teh aku teh habis kena catcall kayak gini. Terus saya Teh Karimah teh nggak tahu posisinya kayak gimana gitu. Tetap tuh nyalahin. Dan banyak orang juga sih yang berspekulasi kayak gini. Ya itu masalah kamu, pakaian kamu juga undang buat laki-laki. Orang yang ngomong kayak gitu kayak, loh kok ada gitu yang masih berpihak pada pelaku gitu, atau membenarkan perilaku pelaku karena kita gitu, jadi victim blaming. Tapi kalau menurut aku sih itu ada benernya, karena emang kan awal juga nyuruhnya kita menurut aurat kan. Iya. Ya walaupun mungkin yang dapat itu tuh dapat pelecehan tuh bukan cuma orang muslim, tapi ya kita juga harus pandai-pandai ngejaga diri gitu kan. Salahnya juga bukan cuma di ceweknya, kita nggak bisa nyalahin ceweknya gitu kan yang berpakaiannya kayak gitu, tapi cowoknya juga salah karena ya cowok tuh harusnya menundukkan pandangan gitu, nggak bisa kayak gitu, nggak boleh gitu. Menurut aku sih kayak gitu.
Tapi kalau menurut aku ya kita gitu misalnya sebagai cowok yang muslim gitu maksa-maksa orang-orang buat suruh pakai hijab, maksa-maksa orang buat ya kamu tuh harus pakai kerudung ya itu salah pakaian kamu. Menurut aku itu kurang bijak gitu karena ya kita nggak bisa maksa keyakinan seseorang, kita nggak bisa maksa cara berpakaian seseorang dan cara berpakaian itu beragam gitu. Iya betul kita yang sebagai seorang muslimah harus menjaga diri kita dengan baik dengan mengikuti syariat Allah. Tapi kalau misalnya seorang cowok gitu, cowok yang nyalahin pakaian cewek gara-gara kejahatan dia, ya itu gak masuk akal. Kayak kita tuh nyuruh orang buat nyuruh orang buat pakai hijab, tapi sendirinya nggak mau nunjukin pandangan. Iya sih, itu ada benarnya juga. Tapi kalau misalkan untuk diri sendiri gitu ya, kalau misalkan kita mengajar diri sendiri ya kita harus punya kewajiban untuk ngejaga diri sendiri. Nah tapi sebenarnya nggak yang di catcalling itu bukan cuma cewek yang pakai rok mini gitu juga kan aslinya. Nah terus yang aku dapat nih dari film ini itu apa sebenarnya catcalling itu bukan karena cewek atau cowok gitu, cowok pun bisa di catcalling tapi itu karena kekuasaan gitu. Iya, kayak betul. tadi kan manajer kan punya hak ke anak magangnya gitu buat ngasih kerjaan untuk bikin dia jadi nggak terhormat di mata orang gitu kan, kayak atau bikin dia dipecat dari kerjaannya. Dia punya ini kan kekuasaan. Nah terus di kasus yang tadi yang ditampilin tadi kan ada ini juga ibu-ibu yang nge-catcalling si hakim 2 itu kan, yang betul. siapa namanya aku lupa, Kim Yun So itu sama namanya kan. Nah itu mereka juga bisa ngelakuin itu karena mereka berkuasa di pasar itu. Nah jadi menurut aku ini tuh masalah kekuasaan gitu, dan sekarang cenderung cewek yang di catcalling karena Emang mayoritas cowok, mayoritas mayoritas yang berkuasa itu cowok, dan cowok tuh punya kelebihan secara fisik gitu, punya kekuatan fisik dan lain sebagainya, sehingga ya cewek pun takut gitu karena ngerasa emang secara fisik nggak kuat gitu. Kalau mau ngelawan pun nggak berani gitu, takutnya gimana. Itu sih menurut aku. Nah jadi hasil diskusi kita apa ya, kalau dari percakapan kita sih kita bisa tahu kan kalau misalnya itu ya karena superioritas itu, karena merasa berkuasa, merasa dirinya tinggi daripada yang lain. Jadi ya lebih baik kita apa ya, kalau buat muslim yang baik ya, muslim dan muslimah yang baik itu ya udah sih, kalau yang cowok tundukin pandangan kita, yang cewek kita berusaha untuk menutup aurat sesuai syariat gitu. Jadi apa ya, nggak ada satu pihak yang dirugikan gitu, yang cowok nundukin pandangan tapi ceweknya buka-bukaan, atau yang cowoknya nyuruh tutup aurat tapi dia sendiri nggak pernah nundukin pandangan, lihat TikTok buka cari yang joget-joget, nge-catcall yang lain. Begitu, gitu aja sih. Oh iya, aku cek plot twistnya di film yang itu. Jadi akhirnya kan di sidang kedua tuh akhirnya si teman korban tuh ngebela kan ya, ngebela terus ngungkapin juga keburukannya bahwa si seniornya yang cewek juga suka ngelecehin karyawan cowok yang baru. Nah terus akhirnya ternyata si pengacara ini, yang pengacara yang si manajer juga, dia tuh yang nyebelin itu, dia tuh ternyata ngelecehin istri si manajernya juga, biar dia dengan jaminan bahwa dia bakal ngebantu suaminya buat lolos biar tetap dapat kerjaan gitu. Akhirnya suaminya pun, manajernya ngamuk gitu, walaupun dia melakukan catcalling ke orang gitu, di saat istrinya di catcalling dia juga nggak terima gitu. Iya kan. Jadi ya Coba deh bayangin yang di catcall tuh adik atau saudara perempuan adik ya, kakak adik atau ibu kita atau gimana, pasti kan kita juga ngerasa gak terima kan kayak gituin. Jadi ya gitu sih. oke, itu ya untuk hari ini, untuk video kita kali ini tentang film Kisah Abu Rabi. Nah, kalau misalkan kalian punya opini atau cerita tentang catcalling, tentang kasus ini, silahkan komen di bawah dan kita diskusi sana, oke? Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan see you in the next week. Bye-bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo community, Togetherness is our strength.